Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen akhir semester 1. Materi kimia kelas 11A atau 11 semester 1 ya. Kali ini bagian esainya karena bagian PG-nya ada di video sebelumnya. Jadi ini lanjutannya ya. Jadi ada nanti tentang sistem periodik unsur, ada juga tentang ikatan kimia, hidrokarbon, dan juga tentang stoikiometri. Yuk langsung aja ya, saya mulai 5 soal nih. Nomor 1 ada unsur Mn. Jumlah neutronnya 30. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Tentukan jumlah proton, elektron, nomor massa, konfigurasi elektron dari ion Mn2+, serta letak unsur Mn dalam sistem periodik unsur. Jadi kompleks nih ya. Tapi kita mulai aja dari konfigurasinya. Saya tulis ulang. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Nah, ini bisa disingkat pakai gas mulia yang terdekat. Ini ada 18 kan? 18 itu argon. Nah, baru sisanya adalah 4s2, 3d5. Baru kalau kita mau hitung jumlah proton ataupun jumlah elektronnya, ya ini tambahin aja 18 tambah 2 tambah 5. Jadi 18 tambah 7. Ya kan? Berarti protonnya sama dengan 25. Elektronnya juga sama, 25. Nah, massa itu adalah proton tambah neutron. Elektron gak ikut. Proton 25, neutron dikasih tuh di atas 30. 55. Apalagi ditanya. Oh, letaknya ya. Letak itu kan bisa 2 ya, periode dan golongan. Periodenya, lihat aja angka terbesar di depannya ini, kulit terbesarnya. 4 sama 3 mana yang menang? 4, itu periodenya. Golongan jumlahkan elektron yang di atas, 2 tambah 5. 7, berarti 7B. Kok tahu ini B? Karena stopnya di blok D. Jadi golongan B itu stop di D, dadu ya. Oh, masih ada lagi ionnya ya. Ini kan tadi netralnya ya semuanya. Terus kalau ion gini, saya ulangin ya. Ini Mn yang netral 25 tadi ya. Argon 4s2, 3d5. Nah, hati-hati untuk membuang, melepas 2 elektron, kita harus melepas dari ini 4s dulu. Ya, untuk yang B transisi gitu ya permainannya. Walaupun sebenarnya 4s dengan 3d itu nggak terlalu jauh rentan energinya ya, tapi tetap 4s dulu lebih rendah, sedikit lebih rendah, jadi buang dari situ. Gitu ya. Jadi 4s-nya habis nih, 2 kan buang 2. Nih 2 plus kan artinya buang 2. Ya, jadi 4s0 atau kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Sisanya apa? Ya 3d5. Jadi inilah ion Mn2+ konfigurasinya. Nomor 2, gambarlah struktur Lewis dari senyawa berikut. Lalu tentukan jenis-jenis ikatan yang menyusunnya. H1P15O8S16 nomor atomnya. Yang pertama H3PO4. Jadi gini ya. Yang pertama kita hitung dulu semua elektron yang terpakai pada satu molekul itu. Caranya, hidrogen itu golongan 1, berarti dia akan menyumbangkan 1 buah elektron. Ya, untuk dipakai bersama. Tapi karena ada 3, maka dia menyediakan 3 elektron. Fosfor 15 itu kan kalau kita bongkar jadi 285, artinya golongan 5. Berarti dia menyediakan 5 buah elektron. O itu kan 8 itu kalau dibongkar 26. Jadi O ada di golongan 6. Artinya dia menyediakan 6 elektron, tapi O-nya ada 4. Berarti total dia menyediakan 24 elektron.
Jadi elektron yang dipakai itu adalah elektron valensi ya, atau golongannya. Artinya ada total 32 elektron yang mau disebar dalam satu molekul H3PO4. Nah, yang pertama, buat dulu 3 buah OH. Kenapa 3 buah OH? Karena O di sini yang paling negatif kan di antara ketiga unsur ini. Jadi dia paling gampang narik si H. Jadi buat dulu 3 buah HO seperti ini. Atur sendiri aja supaya rapinya ya. Ini O, ini H. P-nya pasti tengah-tengah. Jadi atom pusatnya. Nah, kalau diperhatikan O-nya kan ada 4. Ini udah kepake 3. Ya mau nggak mau O-nya di sini. Nyambung ya. Lalu buat satu bond dulu, satu garis di antara penghubung semuanya deh. Kalau dilihat ini garisnya semuanya ada 7. Satu garis itu 2 elektron. Kalau 7 berarti ada 14 elektron. Artinya dari 32 sudah kepake 14. Berarti kan sisa 18 elektron lagi. 18 itu kita pakai untuk mengoktavkan O-nya. Membuat O-nya jadi 8 semua. Jadi ini tambahin 2 pair atau 4 buah. 2 pasang atau 4 buah. 2 pasang atau 4 buah. Nah, ini 3 pasang atau 6 elektron. Nah, kan jadi 4 tambah 4 tambah 4, 12 tambah 6, 18. Habis nih elektronnya. Pas. Strukturnya seperti ini. Gitu ya. Tapi nanti pasti akan ada orang yang buat 2 versi. Satu laginya adalah HOPOH. Ini OH. Nah, ke sini dia buat rangkap double bond. Ini jadi sisa 4. Karena ada yang namanya faktor muatan formal charge-nya. Ya, jadi yang kanan itu lebih stabil karena formal charge-nya 0 semua. Tapi saya nggak bahas formal charge di sini ya. Artinya kalau ada 2 kemungkinan seperti ini, it's okay. Gitu ya. Tinggal kita ke jenis-jenis ikatan yang diminta gitu. Jadi ini ya namanya ikatan kovalen biasa, kovalen tunggal lah. Ya. Lalu ini yang spesial nih, ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron itu disumbangkan oleh satu buah atom. Kalau kita perhatikan di sini, di atas ini, O-nya kan sudah 6 kan? Sementara O juga golongan 6. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, ini punya siapa jadinya gitu? Kalau O-nya udah 6. Ini punya P. Artinya P menyumbangkan ke O untuk dipakai secara bersama. Ya, jadi ada satu sumber. Gimana kalau yang ini? Misalnya ini ya. Ini satu punya H, satu punya O. Berarti kan dua-duanya menyumbang. Paham ya? Ini juga satu punya P, satu punya O. Dua-duanya nyumbang. Ya, tapi yang khusus ini, kalau kita lihat O-nya sudah 6, berarti kan ini punya si P. Yang seperti ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Ya, ini juga tunggal, ini juga tunggal, ini juga tunggal, ini juga tunggal. Yang beda itu cuma koordinasi yang atas. Kalau pakai versi yang kanan, bedanya cuma ini juga. Ini kovalen rangkap 2. Sisanya kovalen tunggal. Artinya mau pakai yang mana aja teman-teman bisa jelaskan yang mana ikatan-ikatannya. Ya, jadi pembeda mereka adalah di kiri ada satu ikatan kovalen koordinasi. Kalau di kanan itu menjadi ikatan kovalen rangkap. Itu ya untuk yang A. Untuk yang B sekarang SO3. Saya buat sini aja. SO3. Ingat ya kayak tadi caranya. S golongan berapa? 16 itu kan 286. Berarti golongan 6. 6 elektron dia sediain. O tadi golongan 6 juga. Tapi dia ada 3. Berarti 6 kali 3. 18 elektron. Artinya total 24 elektron yang dia sediakan.
Nah, ini kan B ini lebih simpel daripada A kan. Jadi ini kan main logik saja. Pastilah O di tengah-tengah. Sorry, O yang mengapit, 3O mengapit 1 S. S di tengah-tengah pasti. Lalu buat bond gini. Nanti kan dia minta itu Lewis ya. Jadi teman-teman nanti ganti bondnya jadi titik-titik, nggak apa-apa ya. Ini saya buat bond gini supaya biar kelihatan lebih enak aja perhitungannya. Satu bond 2 elektron, 3 bond berarti 6 elektron. Kurang 6. 18 lagi. Kita buat supaya oktet berarti O-nya tambah 6 atau 3 pasang. 6 atau 3 pasang. 6 atau 3 pasang. Habis kan 6 kali 3? 18. Nah, permasalahannya udah cocok belum strukturnya seperti ini? Belum. Kenapa? Karena S-nya di sini kalau diperhatikan dia masih 3 bond, artinya 6 elektron. Kan dia harus 8 oktet. Paham ya? Jadi gimana caranya supaya dia jadi oktet? Minta bantuan dari salah satu O. Pasangan elektron dari salah satu O. Misalnya, saya ambil dari yang bawah nih deh. Bebas ya, ini yang dari 3 pasang di setiap O ini bisa dipakai. Misalnya saya pakai ini. Disumbangkan ke sini jadi double bond nanti. Perhatikan perubahannya ya. Ini yang kiri nggak berubah, tulis ulang. S. Yang ini juga nggak berubah, tulis ulang saja. Nah, yang bawah itu jadi rangkap. Ya, karena sepasang itu udah kita naikkan jadi bonding. Nah, O di sini tinggal 4. 4 atau 2 pasang. Jadi elektronnya nggak ada yang berubah gitu. Paham ya? Nah, mulailah kita menentukan jenis ikatannya. Seperti tadi. Kalau kita lihat O ini sudah 6 dia. Nih. Berarti ini punya siapa nih? Punya si S kan? Maka yang seperti inilah yang namanya kovalen koordinasi. Biasa ada yang tulis seperti ini ya, dibuat tanda panah. Berarti yang tadi juga nih. Ini juga sama kan, O-nya sudah 6, berarti ini koordinasi. Kalau double bond seperti ini, rangkap 2 atau rangkap 3 tidak mungkin koordinasi. Mereka pasti sharing, bagi-bagi. Sumbernya pasti 2 atom. Jadi ini cuma ikatan kovalen rangkap 2. Maka ini yang berdua ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi ada satu ikatan rangkap 2 dan 2 kovalen koordinasinya. Terakhir yang C, ini juga kompleks ya, H2SO4. Tapi logiknya ini sama kayak ngerjakan yang A. H2SO4 berarti buat dulu, kita hitung dulu deh. H-nya itu kan berarti menyediakan 2 elektron. S itu golongan 6 berarti menyediakan 6 elektron. O itu menyediakan 6 elektron, tapi kalau ada 4, 24 elektron. Berarti total menyediakan 32 elektron. Sama kayak tadi, H ketemu O dulu, tapi cuma ada 2 ya kan, H ketemu O-nya. Gini. Lalu S di tengah-tengah. Nah, O-nya ada 2 lagi. Taruh aja satu di atas, satu di bawah. Kasih bond dulu sementara gini ya. Tep. Ada berapa bond yang kepake? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Masih punya 20 elektron lagi. Untuk membuat si OO-nya ini oktet. Tambahin 4 lagi, tambahin 4 lagi, 6 lagi, 6 lagi. 6 kali 2, 12, tambah 4 tadi 16, tambah 4 lagi 20, habis nih. Oke? Nah, lalu pasti akan ada 2 struktur lagi yang mungkin ya. Pasti orang akan buat kemungkinan lagi. Ini S, ini jadi rangkap nih. Sisa 4 doang. Bawah jadi rangkap, sisa 4 doang. Ini O,
H. Artinya nanti kalau teman-teman diminta untuk yang kiri bisa menentukan jenis ikatannya, diminta yang kanan pun bisa menentukan jenis ikatannya. Saya rasa nggak masalah ya. Sama kayak yang di atas tadi, ini udah pasti koordinasi. Yang bawah juga koordinasi. Sekali lagi cara lihatnya, O-nya sudah 6, berarti bonding itu punya siapa sih gitu. Garis itu punya siapa sih? Nah, punya si S pasti. Jadi satu sumber yang menyediakan atau menyumbangkan itu namanya kovalen koordinasi. Kalau seperti ini, satu punya H, satu punya O, kovalen biasa atau kovalen tunggal. Ya, jadi ada koordinasi 2, kovalen tunggalnya banyak nih sisanya. Nah, kalau yang kanan bedanya, yang rangkap ini udah pasti kovalen double bond atau rangkap 2. Ini juga sama kan, kovalen rangkap 2. Sisanya ini sama kayak yang di kiri, kovalen tunggal. Ya, jadi inilah susunannya ya, strukturnya, lalu jenis-jenis ikatan yang menyusunnya. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun agak ribet ya. Ke soal berikutnya, salah satu jenis senyawa hidrokarbon dalam bensin adalah oktana yang terbakar tidak sempurna sesuai persamaan reaksi berikut. Ya, biasanya kan kita ketemu pembakaran yang sempurna ya. Kali ini nggak sempurna. Ini ada CO nih. Itu menandakan dia nggak sempurna. Lalu katanya bensin mengandung 35% oktana. Volume gas oksigen yang diperlukan untuk membakar oktana dalam 1 liter bensin berapa liter volumenya? Massa karbon monoksida dan air yang dihasilkan pada pembakaran tidak sempurna 912 gram oktana berapa? Dan jelaskan bahaya gas tersebut bagi tubuh. Pasti karbon monoksida, kalau air mah nggak bahaya kan? Kita mulai dulu yang A. Saya selalu tulis ulang reaksinya biar enak ya untuk hitung-hitungnya. 11O2, 3CO, 5CO2, 9H2O. Nah, kan katanya si bensinnya 1 liter. Di dalam bensin ada oktana, ini oktananya. Sebanyak 35%. Artinya si oktananya adalah 35% dari 1 liter, ya kan? Atau 0,35 liter lah si oktananya. Nyambung ya? Nah, yang ditanya si oksigen, pindah ke sini kita. Kalau oktananya 0,35 liter, oksigennya berapa liter? Ingat, perbandingan koefisien adalah perbandingan volume, sebanding. Ini kan perbandingan koefisien mereka itu 11:1. Si O2-nya lebih banyak. Maka volumenya juga seperti itu. 11/1 dari 0,35 liter. Kalau dihitung ini 3,85 liter. Jadi 3,85 liter lah volume oksigen yang diperlukan untuk membakar si oktana yang 1 liter bensin tadi, dalam 1 liter bensin tadi. Gitu ya, untuk yang A tinggal perbandingan koefisien saja. Lalu yang B, massa karbon dioksida dan air yang dihasilkan dalam pembakaran tidak sempurna 912 gram oktana. Saya buat lagi aja reaksinya biar lebih enak, biar lebih kelihatan ini jalannya dari mana gitu ya. CO2 plus 9H2O. Sekarang oktananya ini 912 gram. Berarti kalau kita cari molnya, masih ingat mol sama dengan massa bagi MR. Artinya kita butuh MR dari si oktana C8H18. C itu kan 12. 12 kali 8 berarti 96 ya. H itu 1 kali 18 ya 18. Berarti ini 114 MR-nya.
Masanya 912 bagi 114. Ini pas 8 mol loh. Jadi kalau si oktananya C8H18 8 mol, maka si CO-nya berapa ini? Ini kan main lagi koefisiennya. Koefisien CO itu 3 kali lipat dari koefisien oktana. Molnya juga sama, 3/1 kali 8 mol. 24 mol. Tapi yang ditanya massa ya. Massa mol kali mR. Ya kan? Nah, cari mR dari si CO. C itu 12, O itu 16. Berarti kan 28 mR-nya. Molnya 24, mR-nya 28. Tinggal dikali 672 gram. Beres. Tanya juga nih air. Ini. Sama kayak cari si CO. 9 kali lipat dari si oktana kan, 9/1 8 mol. 72 mol airnya yang dihasilkan. Massa mol kali mR 72 kali, hafal ya, mR air itu 18. 1296 gram air yang dihasilkan. Bahayanya si CO, mana ya saya buat ya? Kalau air kan nggak bahaya lah ya. Si CO ini akibat dari pembakaran nggak sempurna ini bahaya. Dia mengganggu fungsi hemoglobin darah kita. Hemoglobin. Harusnya hemoglobin itu kan mengikat oksigen biar bagus. Ya. Ternyata si CO itu kalau ketemu dengan hemoglobin itu lebih kuat ikatannya daripada si O2. Jadi dia tuh menyaingin si O2 lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi ini CO mengikat si hemoglobin. Dimana seharusnya hemoglobin tuh yang bagus adalah harus mengikat O2. Tapi si CO lebih kuat mengikat si hemoglobin dibandingkan si O2. Gitulah kurang lebih. Nah, bahaya pasti, bahkan bisa sampai ke level kematian. Nomor 4, kobalt klorida COCl2 merupakan garam anorganik yang warnanya biru. Sedangkan hidratnya yang mengikat air ya, itu warnanya magenta atau merah keunguan. Garam ini sering digunakan sebagai indikator adanya air atau uap air. Jadi kalau masih ingat ada uji-uji senyawa karbon atau uji senyawa hidrokarbon itu, yang kalau dibakar itu nanti akan menghasilkan air, diuji pakai si COCl2 ini. Spesifik dia ya untuk air ya. Nah, lalu ada 1,1 gram COCl2 Hexa2O yang hidrat ya, garamnya. Dilarutkanlah dalam air hingga volumenya 50 ml. Lalu dari 50 ml ini diambil 20 ml. Lalu ditambahkan dengan AgNO3 berlebih. Terbentuk endapan AgCl 0,574 gram. Yang ditanya nilai X-nya berapa ini. Jadi airnya itu ada mengikat berapa molekul air senyawa atau garam itu. Ya, jadi kalau saya buat ilustrasinya, sini ada yang 50 ml misalnya, dimasukkanlah ke sini 1,1 gram COCl2 Hexa2O sampai nanti jadi 50 ml larutan COCl2. Terus diambil 20 ml. Ya, terus dimasukkan ke wadah lain lah misalnya. Nah, ini ada 20 ml. Ditambahkan AgNO3. Terbentuk nanti endapan AgCl. Paham ya jalan ceritanya ya? Terus ujung-ujungnya yang ditanya ini gitu. X-nya berapa? Jadi kita kerjanya itu dari belakang gitu. Ya, dari AgCl-nya kita kerjanya. Saya buat dulu reaksinya ya. Ini yang dimasukkan ke dalam air, dia jadi COCl2.
Lalu si COCl2 tadi yang dihasilkan itu direaksikan dengan AgNO3. Terbentuk AgCl endapan. Berarti CONO3 2 kali. Oh, jangan lupa setarain ya. Tinggal kali 2 aja di sini aman kok. Udah AgCl-nya yang data yang dikasih tahu ya. 0,574 gram. Udah mau nggak mau kita harus cari MR. Karena kalau ada massa pasti kita harus dapat molnya. AgCl 108 Ag-nya. Cl 35,5 berarti 143,5. Dibagikan 143,5 dan ini dapatnya 0,004 mol. Oke. Lalu kita pindah ke sini. Kenapa pindah ke sini? Ya supaya nanti kita bisa ke sini, lalu ke sini. Itu jalannya ya. Koefisien 1:2, artinya molnya juga seperti itu, 1:2 atau setengahnya. Dari 0,004 mol. Pasti 0,002 mol. Pindah ke atas, COCl2-nya 0,002 mol. Tapi perhatikan baik-baik ya, ini untuk 20 ml tadi kan. Jadi yang 20 ml tadi ini adalah 0,002 mol si COCl2-nya. Tadi larutan awalnya adalah 50 ml. Kalau 20 ml 0,002 mol, maka untuk 50 ml berapa? Ya tinggal kali aja kan, perbandingan aja. 0,005 mol untuk 50 ml. Nah, lalu pindahlah ke sini. 0,005 mol si hidratnya. Ini. Ya, dan ada masanya 1,1 gram. Ada mol, ada massa, dapat apa? Pasti dapat MR kan logiknya. Mol sama dengan massa per MR, atau MR berarti massa bagi mol. 1,1 bagi 0,005. 220 gram per mol lah MR dari si COCl2X H2O. Nah, ini saya hapus aja ini ya, HCl-nya ya. Nggak muat. Nah, jadi si COCl2X H2O itu MR-nya sama dengan 220. Kita mau cari X ini, perhatikan ya. CO 59. 1 Cl 35,5. Kalau ada 2, 71 kan? Titik ini artinya tambah. Gitu ya. Lalu kita tahu H2O itu MR-nya 18. Jadi ini kita 18X. Paham ya? Lalu tinggal pindah-pindah aja. 18X sama dengan 220 dikurang 59 tambah 71 itu berarti 130 ya. Dah, berarti ini X-nya sama dengan ini 90. 220 kurang 130, 90 ya. Per 18. 5 berarti. Artinya senyawanya, garamnya, hidratnya itu adalah COCl2 5H2O. Oke, selesai ya. Ini untuk yang hidrat ya. Mudah-mudahan yang bagian nomor 4 ini juga bisa dipahami walaupun memang agak ribet. Last one, nomor 5, jelaskan perbedaan reaksi adisi oleh asam halida pada alkena simetris dengan alkena asimetris. Kasih contohnya juga ya. Halida itu dasarnya dari halogen. Jadi bisa H dengan FHF, H dengan Cl gitu ya, HBr atau HI.
Tapi biasa disingkat dengan istilah HX gitu. X-nya itu mewakili halogennya. Nah, yang pertama alkena yang simetris tambahkan dengan HX. Jadi simetris itu artinya ini yang simetris itu kayak 2 butena tuh. Jadi kanan kirinya sama. Atom H dari halida akan masuk ke salah satu atom karbon rangkap. Dan halogen masuk ke atom karbon lainnya. Ya, ini namanya adisi ya. Adisi itu putus ikatan rangkapnya. Ya, jadi bebas pilih aja gitu loh. Hanya boleh masuk ke misalnya ke C3, berarti Cl-nya masuk ke C2. Rangkapnya putus. Perhatikan hasilnya, di C2 tadi dapat Cl, di C3 dapat H, makanya CH-nya jadi CH2. 2 klorobutana. Dari 2 butena jadi 2 klorobutana. Kalaupun pindah posisi hanya masuk ke C2, Cl-nya masuk ke C3, penomorannya dari kanan. Tetap aja nomor 2 klorobutana. Gitu ya. Jadi dia nggak ada aturan yang Markovnikov gitu, bukan adisi Markovnikov. Karena adisi Markovnikov hanya berpengaruh untuk yang asimetris, yang tidak simetris. Nih sebelahnya. Alkena tidak simetris direaksikan dengan asam halida. Atom hidrogen, atom H dari halida masuk ke atom karbon rangkap yang mengikat hidrogen lebih banyak. Atom H dari halida masuk ke atom karbon rangkap yang mengikat hidrogen lebih banyak. Nah, itu adalah hasil yang lebih dominan atau produk utama atau major product. Sesuai dengan aturan dari Markovnikov. Nah, kita perhatikan ini propena. Ya, jadi alkena yang nggak simetris ini. Pembatasnya itu double bondnya ya, rangkapnya ya. Ke kiri kan ada 2C, ke kanan 1C. Ya, jadi nggak simetris. Kalau kita lihat ke reaksi yang di atas, ya, ke panah yang di atas, hanya masuk ke C sini. Maka jadi CH2 nih, perhatikan. Cl-nya masuk ke C sini. Maka Cl-nya di sini. Paham ya? 1 kloropropana. Tapi kalau kita ke HCl yang di bawah, perhatikan, hanya masuk ke sini. C yang kanan. Cl-nya masuk ke C yang di tengah. Makanya 2 kloropropana. Sesuai dengan aturan Markovnikov, hidrogen halida, ya, hidrogen dari halidanya lebih suka masuk ke C yang sudah punya hidrogen lebih banyak. Di sini di kanan hanya ada 2, di sini ada 1. Hanya itu suka masuk ke C yang hanya lebih banyak. Makanya hanya masuk ke C1 di kanan. Ya mau nggak mau Cl-nya masuk ke sebelahnya. Paham ya? Jadi dia ini yang bawah ini produk utamanya, produk dominannya. Major product istilahnya. Paham ya? Ini yang lebih favorit. Oke, selesai ya. Jadi pembahasan akhir semester, asesmen akhir semester 1 kelas 11A bagian esai. Ada 5 soal, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf kesalahan kekurangan, cuma dibantu saja ya. Oh ya, untuk PG-nya sekali lagi saya ingatkan ada di video sebelumnya kalau butuh. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.